Kita sering banget dengar kalimat ini, bayar woi, utang dibawa mati. Atau komentar netizen yang bilang salah sendiri ngutang, gaya elit, ekonomi sulit. Secara logika bener, nggak ada yang salah. Tapi ada satu hal yang sering luput dari pembahasan kita. Kita sibuk menghakimi akibatnya, tapi jarang ada yang mau membedah sebabnya dari sisi psikologis. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak seseorang pas mereka klik tombol ajukan pinjaman? Kenapa orang yang tadinya waras bisa terjebak dalam lingkaran setan yang gak ada ujungnya? Video ini bukan pembenaran buat ngemplang utang, bukan. Tapi ini upaya untuk memahami isi kepala seorang penghutang berdasarkan riset dan realita lapangan. Mari kita bedah. Fase awal berhutang itu sebenarnya nggak menakutkan, justru sebaliknya malah menyenangkan. Ada ledakan dopamin, zat kimia di otak yang bikin senang saat notifikasi dana cair itu muncul. Rasanya kayak nemu jalan pintas di labirin yang buntu. Masalahnya, sistem keuangan hari ini didesain jenius banget. Mereka mengubah hutang yang dulunya sakral dan menakutkan jadi fitur yang seamless. Check out barang, tinggal geser. Butuh dana, cuma butuh KTP. Di fase ini ada ilusi bernama sense of control. Pikiran kita bilang, ini cuma alat bantu, gue yang kendaliin duitnya. Padahal saat lu ngerasa terbantu, sebenarnya lu baru aja nandatanganin kontrak emosional yang berat. Tanpa sadar, alat bantu itu pelan-pelan berubah jadi alat ikat. Masuk ke fase kedua, di sini realita mulai menampar. Matematika hutang itu kejam. Bunga berbunga, denda harian, biaya admin. Saat gaji cuma numpang lewat, otak manusia masuk ke mode survival. Dan celakanya, solusi paling logis menurut otak yang lagi panik adalah cari hutang baru buat nutup hutang lama. Ini yang sering kita sebut gali lubang, tutup lubang. Tapi istilah itu kurang tepat. Yang benar adalah gali lubang, tutup jurang. Lubang yang digali buat nutupin yang lama pasti bunganya lebih gede, jurangnya makin dalam, dan di titik ini jati diri mulai hilang. Mulai jago bohong, bohong ke pasangan, bohong ke orang tua, bukan karena jahat, tapi karena malu dan takut. Topeng aman harus tetap dipakai, padahal di dalamnya udah hancur dan lebur. Sampai akhirnya, sampai di titik nadir. Kesimpulannya, kerugian terbesar dari hutang itu bukan nominal uangnya. Uang bisa dicari lagi, aset bisa dibeli lagi, tapi yang hilang adalah kewarasan dan kebebasan. Lu jadi tawanan di rumah sendiri. Setiap ada motor berhenti depan rumah, jantung berhenti. Setiap HP bunyi, keringat dingin. Kehilangan momen tumbuh kembang anak, kehilangan trust dari teman, dan kehilangan rasa hormat ke diri sendiri. Ternyata definisi kaya itu sederhana. Bukan punya mobil mewah atau flexing di sosmed. Kaya itu adalah saat lu bisa tidur nyenyak malam ini tanpa takut besok ditagih siapa-siapa. Buat lu yang mungkin lagi nonton ini sambil nahan nafas karena tagihan, berhenti gali lubang baru. Akui kalau lu butuh rem, bukan butuh gas. Keberanian terbesar hari ini bukan minjem lagi, tapi berani bilang cukup. Hadapi konsekuensinya walau pahit daripada lari tapi nggak pernah sampai. Menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Subscribe ya buat riset selanjutnya. Semoga tidur lu lebih nyenyak malam ini. Sampai ketemu lagi.